Tindakan untuk pelaku sudah diamankan. Penangkapan pelaku pencurian dengan kekerasan ini terjadi di jalan perbatasan antara Desa Kayu Manis dengan Kelurahan Beringin 3, Kabupaten Rejang Belong, Provinsi Bengkulu. Pelaku ditangkap usai mencuri sepeda motor milik seorang guru yang tengah terparkir di halaman parkir SMP Negeri 16 Rejang Belong. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa sebilah senjata tajam, kunci letter T, dan satu buah sepeda motor berjenis Matic milik korban. Dari pengakuan pelaku, ia sudah melakukan pencurian dengan kekerasan sebanyak 10 kali di wilayah Padang Ulang Tanding, Kabupaten Rejang Belong. Dari pemeriksaan juga terungkap jika pelaku merupakan residivis kasus senjata tajam di Polres Lubuk Linggau. Akibat perbuatannya, pelaku kini diancam kurungan selama 9 tahun. Dari Rejang Belong, Bengkulu, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pikap yang diduga berbuatan BBM jenis solar hangus terbakar di tepi Jalan Pantura, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Diduga penyebab kebakaran akibat korsleting listrik pada mesin mobil. Detik-detik kebakaran pikap ini sempat direkam warga setempat. Kebakaran itu terjadi di tepi jalur Pantura, tepatnya di Desa Sugihan, Tuban, Jawa Timur. Dalam waktu singkat, api meludeskan pikap beserta muatannya. Kebakaran itu berawal dari mobil yang dikendarai Yur dan hendak mengirim BBM untuk pengisian alat berat. Saat di perjalanan, tiba-tiba mobil tersebut mengalami korsleting listrik di bagian mesin dan muncul api di depan kap mobil. Pengemudi yang kaget langsung berupaya menepikan mobilnya. Tidak lama kemudian api menyambar muatan BBM jenis solar tersebut hingga meludeskan seluruh badan mobil. Beruntung tidak ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa ini. Pelatih Sinteyong memanggil 26 pemain pada pertandingan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari jumlah tersebut beberapa diantaranya para pemain abroad alias berkarir di luar negeri. Siapa sajakah mereka? Berikut informasinya yang kami rangkum dalam infografis berikut ini. Pemirsa, mantan pemain Persebaya Marcelino Ferdinand bergabung dengan klub kasta kedua Liga Inggris Oxford United dengan kontrak selama 2 musim. Sementara Nathan Choaun direkrut Swansea City pada musim 2023-2024 dan sempat dipinjamkan ke Liga Belanda Heerenveen. Sedangkan Justin Hapner menjadi bagian tim Akademi Wolverhampton sejak tahun 2020 dan kini bermain di Wolves U21. Nah, dari 4 pemain yang merumput di Liga Belanda, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Calvin Verdong, dan Tom Hay, nama terakhir cukup menyita perhatian. Pasalnya Tom Hay yang berstatus bebas transfer akhirnya berlabuh ke klub Almere City FC. Tom Hay sementara waktu menjadi pemain timnas dengan harga pasar tertinggi mencapai 52 miliar rupiah. Dari Liga Belgia, pemirsa, bek kanan skuad Garuda Sandy Wolves sudah lama berkarir di Belgia dan kini membela klub KV Mechelen sejak tahun 2020. Berbeda dengan Shane Patinama, bek kiri andalan timnas ini baru bergabung dengan klub KAS Eupen sejak Februari lalu. Sementara Ragnar Orat Mangon dikontrak FCV Dendar musim ini setelah kontraknya tidak diperpanjang bersama klub Liga Belanda FC Groningen. Dari Liga Italia, pemirsa, bek tengah timnas JI Jesse yang bermain di Venezia FC didaulat menjadi pemain pertama ASEAN yang berlaga di Serie A Italia. Sedangkan kiper timnas yang tampil moncer di 2 laga terakhir, Martin Paes saat ini bermain di klub Major League Soccer FC Dallas dengan masa kontrak hingga Desember 2025. Dari negeri gingseng Korea, pemirsa, pemain muda berbakat Pratama Arhan kini membela klub Suwon FC dengan gaji yang diperkirakan mencapai 10 miliar rupiah per musim. Yang terakhir, mantan pemain PSM Makassar, Asnawi Mangku Alam memulai musim 2024-2025 dengan performa bagus bersama klub Port FC yang bermain di Liga Thailand. Demikian infografis kali ini, pemirsa. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kita ke informasi PON, pemirsa. Tuan Rumah pelaksanaan PON 21 2024 Aceh dan Sumatera Utara saling berbagi emas di nomor Down River kategori R6 cabang olahraga arung jeram. Berlangsung di Sungai Alas Katambe, Aceh Tenggara.
Aceh meraih emas di sektor putra, sedangkan Sumatera Utara menguasai emas di sektor putri. Debit air sungai Alas Ketambe Aceh Tenggara yang sangat tinggi sempat membuat pertandingan nomor daun Rival R6 Putra dan Putri sempat ditunda panitia hingga 6 jam lamanya. Penundaan ini dilakukan mengingat cabang olahraga arung jeram yang sangat ekstrim. Namun penundaan ini tak menyurutkan semangat para atlet untuk bertanding dengan menjunjung tinggi sportivitas. Sistem pelepasan start arung jeram nomor daun Rival Putra Putri menggunakan start melayak, di mana seluruh peserta memasuki titik pelepasan yang berada di atas garis start dan dilepas sekaligus. Perlombaan ini diawali dengan kelas R6 Putra atau jumlah yang mendayung 6 orang, di mana beberapa peserta harus melewati beberapa rintangan jeram grade 3+. Di kelas R6 Putra, medali emas diraih oleh kontingen Aceh, perak oleh Sumatera Utara dan perunggu Kalimantan Selatan, setelah melibas Sumbar, Sumsel, dan Jambi. Sementara di kelas R6 Putri, medali emas diraih oleh kontingen Sumatera Utara, perak diperoleh Aceh dan perunggu Kalimantan Timur setelah melibas Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara dan Jambi. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Pemirsa, ada sosok menarik perhatian dari cabang olahraga berkuda Pekan Olahraga Nasional ke-21 Aceh Sumatera Utara. Atlet tersebut tidak lain adalah Aisyah Maidina Hakim yang merupakan anak sulung dari artis Irfan Hakim. Namun Aisyah justru melarang ayahnya datang menonton dirinya berlomba lantaran khawatir mengganggu fokus saat bertanding. Ditemui di venue cabang olahraga berkuda Jericho Stable di Kecamatan Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Aisyah Hakim terlihat begitu mahir menunggangi kuda tunggangannya bernama Jaidina 5. Meski merupakan atlet muda, tetapi Aisyah memiliki pengalaman bertanding yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sepanjang tahun 2023 sampai tahun 2024, sebelum pelaksanaan PON, Aisyah mengikuti event kejuaraan berkuda sebanyak 4-5 kali, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, beberapa diantaranya menjadi juara. Prestasi anak sulung artis dan presenter Irfan Hakim tersebut menarik perhatian tim berkuda Equestrian Provinsi Jakarta untuk mengajak Aisyah bergabung dalam kontingen PON. Tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut, Aisyah membuktikannya dengan lolos seleksi untuk PON dan masuk babak kualifikasi untuk nomor lompat rintangan junior U21. Aisyah sangat serius mempersiapkan diri menghadapi PON. Aisyah yang duduk di bangku kelas 12 SMA berlatih sebanyak 3-4 kali dalam sepekan. Tidak heran untuk event PON 2024 ini, Aisyah diharapkan bisa meraih medali emas. Keseharian Aisyah sendiri ya selain sekolah ya, sekarang sudah menjelang kelas 3 SMA, latihan rutin 1 minggu bisa 3-4 kali beliau berlatih, dan memang cukup 1 tahun terakhir ini ya, Aisyah ini cukup juga mempersiapkan dirinya untuk menghadapi PON yang saat ini. Aisyah dijadwalkan turun berlomba pada nomor lompat rintangan pada tanggal 16 sampai 18 September 2024. Uniknya, Aisyah malah berlarang ayahnya, Irfan Hakim, untuk datang menonton dirinya berlomba karena ditakutkan kehadiran sang ayah malah membuat Aisyah tidak fokus bertanding. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang libur panjang Maulid Nabi, volume keberangkatan penumpang dari stasiun Pasar Senen mengalami peningkatan. Sebanyak 114.000 tiket ke sejumlah kota tercatat telah terjual habis untuk periode keberangkatan tanggal 13 hingga 17 September 2024. Ya pemirsa, menjelang libur panjang Maulid Nabi 2024, situasi terkini di stasiun Pasar Senen Jakarta terpantau mulai dipadati oleh para penumpang yang akan melakukan perjalanan dari tanggal 13 hingga tanggal 16 September 2024. Adapun PT KAI Daob 1 Jakarta mencatat ada 114.000 tiket keberangkatan yang sudah terjual mulai dari periode 13 hingga 17 September 2024. Serta ada sejumlah kota tujuan favorit penumpang diantaranya yakni Yogyakarta, Malang, Solo, Blitar, Surabaya, dan juga Semarang.
Berdasarkan dari informasi yang kami dapatkan, total penumpang berangkat dari seluruh stasiun di wilayah KAI Daob 1 Jakarta pada hari Jumat 13 September 2024 ini mencapai 35.500 penumpang. Dan pemirsa, mengingat jumlah penumpang masih mungkin bertambah karena penjualan tiket ini masih sedang berlangsung, KAI pun juga menambah armada dengan kereta api tambahan relasi Gambir menuju Yogyakarta yang berangkat dari stasiun Gambir pada tanggal 14 hingga 15 September 2024 hari Sabtu dan juga Minggu pukul 18.40 malam waktu Indonesia Barat. Menariknya pemirsa, PT KAI Daob 1 Jakarta juga akan menyelenggarakan kegiatan Sapa Pelanggan untuk memberikan pengalaman yang lebih dekat dengan pelanggan, termasuk mendengarkan masukan langsung serta menciptakan atmosfer positif selama perjalanan. Kegiatan ini dilaksanakan selama periode long weekend Maulid Nabi, yaitu tanggal 14 hingga 16 September 2024 dengan fokus pada pelanggan loyal, anak-anak, dan juga mereka yang berulang tahun di kelas ekonomi, bisnis, dan eksekutif pada keberangkatan kereta api dari stasiun Gambir serta di sejumlah kereta api pilihan dari KAI. Dari Jakarta, Gisel Yanur Rahmadi Astriawan, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang suka sekali makan iga, terutama iga panggang, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ada sebuah kedai iga panggang yang menawarkan iga panggang berbagai varian rasa, mulai dari saus black pepper hingga lemon. Seharinya bahkan bisa laku ratusan porsi. Seperti apa kelezatannya, berikut liputan Aulina Yasha. Mengajak Anda untuk makan iga panggang. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Selatan nih, dan mau mengajak Anda untuk makan iga panggang yang katanya sehari aja bisa ludes 500 porsi. Waduh, kira-kira kayak gimana ya iga panggang yang sehari aja ludes 500 porsi? Pasti enak banget nih. Kebetulan saya udah lapar banget, kalau gitu yuk ikuti saya ke dalam. Tara, pemirsa, ini iganya udah ada di depan mata saya yang tadi udah dipanggang dari 15 sampai dengan 20 menit. Ini ada 3 macam varian. Yang pertama ada iga bumbu lemon, yang kedua ada iga bumbu black pepper, sama yang ini ada iga bumbu original. Kalau gitu saya mau coba dulu dari yang paling deket dari mata saya nih ya, yang bumbu black pepper. Kayak gimana sih rasanya? Yuk kita cobain. Iga bumbu black pepper dulu nih pemirsa, saya mau cobain. Kita coba ya, kayak gimana rasanya. Ini rasanya lebih gurih ya, karena ada bumbu black peppernya nih, pemirsa bisa lihat. Empuk iganya. Dan dia lebih gurih, lebih asin. Manisnya nggak begitu kerasa karena mungkin pakai bumbu black peppernya nih. Itu yang unik pemirsa, karena dia iganya itu nggak pakai nasi, tapi pakai wedges sama jagung. Dan saya ini mau cobain yang ini nih, karena ini pakai lemon nih, agak lebih menarik kayaknya ya. Saya mau coba nih, siram dulu lemon di atasnya pemirsa. Ini pakai bumbu saus ya iganya ya. Perbedaannya ini rasanya tetap sama, kalau untuk dagingnya empuk pemirsa, cuma ini lebih enak dan lebih apa ya, ada rasa kayak seger-segernya gitu karena tadi dibanjur sama jeruk lemon nih, jadi lebih seger gitu, rasanya enak banget. Kalau gitu pemirsa, dari Jakarta, saya Aulina Yasha dan juru kamera Iriansyah Wahyudi. Sampai jumpa lagi.
Pemirsa, bagi Anda yang hobi berwisata air terjun Tibumana yang ada di Kabupaten Bangli, Bali bisa Anda coba untuk dikunjungi. Karena selain lokasinya yang mudah dijangkau, air terjun ini juga menawarkan keindahan alam yang masih sangat asri. Inilah pesona keindahan alam air terjun Tibumana yang berada di Banjarbangun Lemahkawa, Desa Apuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Bali. Air terjun ini menawarkan pengalaman yang memukau bagi para pengunjung yang mencari keindahan alam. Untuk bisa sampai ke lokasi, para pengunjung harus melewati jalan setapak dan puluhan anak tangga dengan jarak sekitar 300 meter dari area parkir. Pengunjung juga akan melintasi jembatan alami yang terbuat dari bambu. Tiba di lokasi air terjun dengan ketinggian 20 meter ini membuat mata pengunjung kembali dimanjakan oleh bentangan tebing-tebing yang diselimuti lumut hijau, air yang jernih, serta palungan sungai berwarna biru menjadikan para pengunjung akan jadi lebih betah berlama-lama menikmati pesona alam yang menenangkan ini. Wisata ini dengan sabta pesona, 7 keindahan, 7 kenyamanan yang harus kita pertahankan dalam konsep menarik wisatawan sehingga bisa berkembang dengan baik dan ada peningkatan. Nah, di tempat ini bukan hanya pengunjung domestik saja yang sering datang ke tempat ini, pengunjung wisatawan mancanegara sering berkunjung juga. Dengan harga tiket masuk sangat terjangkau, untuk wisatawan asing dipatok dengan harga Rp20.000 per orang, sedangkan wisatawan domestik hanya Rp15.000 per orang. Murah bukan? Dari Kabupaten Bangli, Bali, Ari Wiradharma, iNews melaporkan. Kasus kematian Dr. Aulia Risma Lestari, mahasiswi PPDS Anestesi Undip menemukan titik terang. Pihak kampus Undip Semarang dan RSUP Dr. Karyadi mengakui adanya bullying atau perundungan di lingkungan PPDS Anestesi. Kematian mahasiswi PPDS Anestesi Undip yang awalnya tidak diakui pihak Undip maupun RSUP Dr. Karyadi sebagai korban perundungan. Kini, kedua pihak sama-sama mengakui adanya perundungan. Pengakuan tersebut berdasarkan hasil investigasi internal yang disampaikan Dekan Fakultas Kedokteran Undip, Yan Wisnu Prajoko. Yan Wisnu, mewakili dari pihak Undip, meminta maaf kepada keluarga Dr. Aulia Risma Lestari serta masyarakat, Kementerian Kesehatan, Kemendikbudristek atas kegaduhan yang terjadi. Menyampaikan dan kami mengakui bahwa di dalam sistem pendidikan dokter spesialis di internal kami terjadi praktek-praktek atau kasus-kasus perundungan dalam berbagai bentuk, dalam berbagai derajat, dalam berbagai hal. Hal yang sama juga diakui Direktur Layanan Operasional RSUP Dr. Karyadi Mahabara Yang Putra. Selain meminta maaf, kedua pihak berkomitmen akan melakukan pembenahan sistem pendidikan dan mempercayakan hasil penyelidikan kepada pihak kepolisian Polda Jawa Tengah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Jokowi memimpin sidang Kabinet Paripurna terakhir di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Jumat pagi. Presiden berterima kasih kepada jajaran menterinya dan meminta menuntaskan program kerja sebelum masa Kabinet Indonesia Maju berakhir. Presiden Joko Widodo memimpin sidang Kabinet Paripurna di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Jumat pagi. Sidang ini merupakan yang terakhir bagi Kabinet Indonesia Maju. Dalam pembukaan sidang, Presiden Jokowi menyampaikan terima kasih kepada seluruh Menteri Kabinet yang telah menjalankan program dan visi misi Presiden dan Wakil Presiden. Presiden meminta kepada seluruh menteri untuk menuntaskan program kerja sebelum masa Kabinet Indonesia Maju berakhir.
Ini adalah sidang kabinet terakhir dari Kabinet Indonesia Maju, dan pada kesempatan yang kali ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kerja keras, dedikasi dari Bapak Ibu semuanya dalam menjalankan. Dalam sidang, Presiden Jokowi kembali menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh menteri kabinet. Terakhir, saya juga ingin memohon maaf pada Bapak Ibu semuanya jika dalam 10 tahun ini ada hal-hal yang dirasa kurang berkenan dalam berinteraksi dan ada hal yang kurang maksimal. Sekali lagi saya ingin mohon maaf yang Bertempat di Istana Garuda, sidang Kabinet Paripurna diikuti oleh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, termasuk menteri-menteri baru yang baru dilantik. Masa pemerintahan Jokowi Ma'ruf akan berakhir pada 20 Oktober mendatang dan digantikan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Dari Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Muhammad Zuhilmi, iNews melaporkan. Pemirsa, ada momen menarik saat Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto selfie di depan Istana Garuda bareng ibu-ibu usai menghadiri sidang Kabinet Paripurna terakhir di IKN. Prabowo agak kaget dan langsung menundukkan badannya saat Ibu Iriana Jokowi ikut bergabung untuk bersuah foto. Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto selfie bersama ibu-ibu usai menghadiri sidang Kabinet Paripurna terakhir di depan Istana Garuda IKN. Prabowo selfie bareng bersama ibu-ibu. Salah satu sosok yang ikut bersuah foto adalah istri Menteri ATR BPN Agus Yudhoyono, Anissa Pohan. Dan saat asik bersuah foto, tiba-tiba datang ibu negara, Ibu Iriana Jokowi yang ikut bergabung. Melihat hal tersebut, Prabowo agak kaget dan langsung menundukkan badannya sambil mencari keberadaan Presiden Jokowi. Tak lama kemudian, Presiden Jokowi ikut bergabung dan mereka selanjutnya bersama para menteri lainnya serta ibu-ibu berfoto bersama di depan Istana Garuda. Tiga, dua, satu. Kita ke informasi Pilkada Serentak 2024 pemirsa. Di Jakarta, bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil memastikan politikus Gerindra Ahmad Riza Patria sebagai Ketua Tim Pemenangan RK Suswono menggantikan Ahmad Syahroni yang mengundurkan diri. Sementara bakal calon Wakil Gubernur Rano Karno melakukan silaturahmi ke Pondok Pesantren Az-Ziyadah. Politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menjadi Ketua Tim Pemenangan Ridwan Kamil Suswono. Diungkap Ridwan Kamil di sela acara bertemu sahabat disabilitas di halte bus Transjakarta Tosari. Ridwan Kamil ditemani jubir Tim Ses RK Suswono bidang sosial yang juga Bendahara Umum Partai Perindo Angki Yudhistia. Lebih lanjut, mantan Gubernur Jawa Barat itu mengungkapkan Tim Ses akan diisi setidaknya 70% anak muda. Sedangkan komposisi lengkap Tim Ses RK Suswono akan diumumkan dalam 2 atau 3 hari ke depan. Pak Ahmad Riza Patria udah fix ya. Tinggal kita mengumumkan secara resmi dengan Tim Ses yang 70% anak-anak muda. Contohnya Mbak Angki ini, jubir saya, salah satu jubir. Nanti wajah Tim Ses kami mayoritas seumuran beliau. Jadi kapan Pak? Sementara bakal calon Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno melakukan silaturahim ke Ponpes Az-Ziyadah dan ziarah makam ke Kiai Haji Buya Yazadi di Jalan Madrasah Klender. Pada kesempatan tersebut, Rano Karno yang berpasangan dengan Bacagub Pramono Anung menguraikan pentingnya pembangunan manusia yang tidak kalah penting dengan pembangunan infrastruktur. Pameran Dul dalam sinetron Sidul Anak Sekolahan ini menyatakan pondok pesantren memiliki keunggulan dalam mencetak generasi berkualitas. Pondok pesantren itu adalah fondasi dari sebuah pembangunan paling dasar, karena kebetulan saya pernah di Banten. Banten itu sentral yang namanya 1000 kiai, pesantren banyak. Jadi agak mirip lah, artinya jangan lupa selain kita pembangunan fisik, pembangunan manusianya itu juga penting. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kontingen Paralympic Games Paris 2024 berhasil membanggakan nama Indonesia dengan membawa pulang 14 medali.
Atas prestasinya ini, pemerintah memberikan penghargaan atas dedikasi dan perjuangan selama gelaran Paralimpiade Paris 2024 di Istana Merdeka, Jakarta. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo yang juga Ketua Umum Partai Perindo hadir bersama sejumlah menteri pada acara penyerahan bonus dan apresiasi kepada para atlet Paralympic Games Paris 2024 di Istana Merdeka, Jakarta. Apresiasi ini diberikan langsung Presiden Joko Widodo kepada para atlet yang telah membanggakan bangsa Indonesia dengan membawa pulang 14 medali. Dan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang membanggakan ini, pemerintah telah menyiapkan bonus sebesar 6 miliar rupiah untuk peraih medali emas, 2 miliar 750 juta rupiah untuk peraih medali perak, dan 1 miliar 650 juta untuk peraih medali perunggu. Presiden Joko Widodo juga memberikan apresiasi kepada para pelatih atas dedikasi serta kerja kerasnya dalam melahirkan para juara di Paralimpiade Paris 2024. Dedikasi dan dukungan dari berbagai pihak, Indonesia berhasil membawa pulang 14 medali, 1 emas, 8 perak, dan 5 perunggu. Ini merupakan pencapaian terbaik sepanjang partisipasi Indonesia dalam Paralimpiade, melebihi target awal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Berkat kerja keras dan ketekunan dalam berlatih, para atlet kontingen Indonesia di Paralimpiade 2024 mampu meraih kesuksesan hingga membawa nama harum Indonesia di kancah internasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI menggelar konsolidasi nasional ke-26. IJTI menggelar seminar bertema jurnalisme positif, eksistensi TV berita, dan kemerdekaan pers di era AI. Konsolidasi nasional ini dihadiri oleh Menkominfo Nizar Patria, Karopenmas Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo, dan sejumlah tokoh pers lainnya. Peringatan HUT IJTI ke-26 kali ini digelar di Hotel Peninsula Jakarta Barat. Untuk merayakan hari jadinya, IJTI menggelar seminar dengan tema jurnalisme positif, eksistensi TV berita, dan kemerdekaan pers di era AI. Seminar ini menghadirkan narasumber-narasumber yang ahli di bidang jurnalistik. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Informasi Nizar Patria mengatakan, salah satu cara menangkal penyebaran disinformasi tersebut dengan memanfaatkan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Pemanfaatan AI dalam jurnalisme akan memudahkan dalam menyaring informasi yang akan disampaikan ke masyarakat. Kita nggak melakukan limitasi, yang kita lakukan sekarang kan kita coba memetik manfaat dari teknologi AI ini dan memitigasi risiko yang muncul. Jadi manfaat yang positif itu coba kita maksimalkan, risiko yang negatif itu coba kita atasi. Sementara itu, Ketua Umum IJTI Heri Kurniawan mengatakan, teman-teman jurnalis hendaknya dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia jurnalistik. Jadi platform boleh berubah, apa saja bisa silakan berubah. Tapi pertama, perubahan itu dilakukan oleh manusia, ya kan? Dan para jurnalis itu bagaimanapun juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan itu sendiri. Tak hanya mengadakan seminar untuk memeriahkan hari jadinya, IJTI juga menggelar workshop dengan tema etik, keselamatan jurnalis, dan kemerdekaan pers di era digital. Dari Jakarta, Naura Safiqah, Andri Setiawan, iNews melaporkan.